peran penting dari orang tua itu mengontrol mana yang dibeli, mana yang urgent, mana yang oh ini harus segera dibeli, oh ini penting. Nah di situ ibunya bisa kontrol. Karena Ayu sendiri pernah bilang kalau dia misalkan beli sesuatu gitu, kalau bundanya bilang ada nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kokok Channel. Yes, hari ini aku masih tetap ngebahas idolaku yaitu Ayu Ting Ting. Tapi sebelum aku lanjutin pembahasannya, aku ingetin sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Kokok Channel dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, tetap aku tungguin. Aku harapin banget biar aku tambah semangat buat video-video yang terbaru dan biar channelku ini semakin berkembang. Buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe, aku ucapin banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua. Buat kakak ART, kakak TKW, kakak TKI seluruh dunia, tetap semangat dalam bekerja dan jaga kesehatan selalu. Oke, sekarang aku mau dengarkan pertanyaan dari salah satu netizen. Nah, ini ada netizen nih yang berkomentar ya tentang kekayaan Ayu Ting Ting ya. Sumber keuangan Ayu Ting Ting semua itu ternyata dikelola oleh ibunya sendiri. Nah, itu menurut Kokok Channel sendiri gimana tuh melihat keuangan Ayu Ting Ting yang sampai saat ini masih dipegang sama Umi Kulsum ya atau ibunya? Ya, aku akan menanggapi pertanyaan netizen. Jadi memang keuangan Ayu Ting Ting dari dulu, dari dia karir pertama kali, itu memang yang memanajeri dan mengelola keuangannya semuanya ibundanya. Jadi kalau menurut aku nggak masalah sih kalau keuangan itu dipegang ibunya. Tapi kalau masalah Ayu Ting Ting tahu, pasti tahu lah. Cuman nggak tahu sampai detail ya. Jadi kalau keuangan dikelola sama keluarga, terutama itu ibundanya, nggak masalah kalau menurut aku, ya kan? Apalagi Ayu Ting Ting itu juga pekerjaan atau keuangan apapun itu dia nomor satu keluarga. Dia memang bekerja ini untuk membantu keluarga dan boleh, dan dia sendiri pernah ngomong kalau keuangan dari Ayu Ting Ting itu boleh digunakan untuk keluarga. Yang terpenting pokoknya harus ada harus ada kegunaannya untuk apa, keuangan tuh dikeluarkan tuh untuk apa. Jadi contohnya Ayu Ting Ting sendiri juga pernah bilang kalau dia nggak tahu menahu tentang jumlah kekayaannya atau jumlah keuangannya selama dia berkarir. Tapi kalau menurut aku nggak mungkin kalau Ayu Ting Ting nggak tahu sama sekali, nggak mungkin ya. Pasti tahu, dia pasti tahu, cuman nggak sampai sedetail itu. Dan boleh-boleh aja sih artis siapapun kalau misalkan keuangannya atau manajernya dipegang orang tuanya sendiri, nggak apa-apa. Itu semakin juga terkontrol. Karena kenapa aku bilang terkontrol, karena biasanya artis itu kalau keuangan dipegang sendiri, dia nggak akan terkontrol untuk beli-beli hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau selama ini Ayu Ting Ting selalu bilang gini, aku keuangan nggak tahu sama sekali, yang pegang Umi atau ibundanya Ayu Ting Ting. Bahkan dia pernah bilang kalau misalkan beli sesuatu yang mahal, dia langsung ngomong ke bundanya yaitu si Umi Kulsum. Dia bilang, "Bunda, aku mau beli ini." Misalkan dia mau beli rumah, mau beli mobil. Tapi kalau ibunya bilang iya nak gitu, berarti keuangannya ada. Tapi kalau misalkan kalau bundanya bilang nanti dulu lah nak, ada yang lebih penting lagi. Nah disitulah peran penting dari orang tua itu mengontrol mana yang dibeli, mana yang urgent, mana yang oh ini harus segera dibeli, oh ini penting. Nah di situ ibunya bisa kontrol. Karena Ayu sendiri pernah bilang kalau dia misalkan beli sesuatu gitu, kalau bundanya bilang ada nak, nanti bunda siapkan, itu berarti ibunya menyetujui dan memang barang itu atau sesuatu yang akan dibeli itu memang
harus atau memang bermanfaat gitu loh. Dan kenyataannya memang terkontrol. Jadi Ayu pun juga punya rumah selain rumah yang ditempati sama ayah bundanya, terus juga punya invest lainnya, juga punya usaha-usaha lainnya. Berarti kita bisa apa ya? Bisa mengerti tujuannya si bundanya ini, bundanya Ayu Ting Ting, kenapa keuangannya dipegang ya kan? Biar dia juga bisa menginvestkan. Kalau nanti suatu saat Ayu Ting Ting sudah nggak laku lah, bukan nggak laku ya, sudah menurun karena ya semua entertain itu wajar lah, regenerasi. Jadi kalau nanti Ayu Ting Ting sudah menurun, itu sudah tertata semua kehidupannya. Jadi investasinya juga tertata. Jadi apa-apa yang memang diperlukan, jadi dia nggak bingung lagi gitu loh. Ada bagusnya juga memang. Jadi kalau aku sekali lagi nanggapi yang netizen bilang, apa sih komentar Koko kalau keuangan Ayu Ting Ting ini, Ayu Ting Ting lebih nggak tahu berapa jumlahnya. Kalau menurut aku sih jumlahnya Ayu Ting Ting pasti tahu, keuangannya pasti tahu ya gitu loh. Cuman mungkin kalau detailnya sampai berapa mungkin kurang tahu atau gimana nggak tahu ya. Tapi yang kalau orang tua yang pegang atau saudara sendiri itu lebih bisa mengontrol keuangan yang masuk, bisa mengontrol dalam artian dibelikan hal-hal yang memang penting, hal-hal yang memang harus dibeli, bukan hal-hal yang nggak berguna. Dalam artian nggak berguna sih, bukan nggak berguna tapi kurang bermanfaat. Jadi misalkan ada kan yang artis tuh mania tas-tas Hermes atau apa barang-barang yang branded, itu kan ada juga. Bisa sih itu sebagai invest dijual lagi. Tapi orang tua mikirnya kalau barang-barang branded gitu dijual lagi bisa, tapi bisa juga lebih banyak harganya turun gitu. Tapi kalau misalkan diinvestkan perhiasan ataupun tanah mungkin atau rumah, itu nggak apalagi tanah sama rumah ya, itu nggak bakal turun tapi tambah naik tiap tahun pun harga semakin melonjak. Nah disitulah peran penting dari orang tua, jadi bisa mengontrol. Dan kebetulan Ayu Ting Ting itu tipe anak yang penurut gitu loh, dan dia nggak punya prasangka macam-macam karena itu memang orang tuanya gitu loh. Jadi dia pasrahkan saja, yang terpenting pokoknya di saat dia mau butuh apa, beli sesuatu yang diinginkan dia itu ada gitu loh, ya kan. Jadi Ayu Ting Ting juga pernah bilang kalau hasilnya itu bisa digunakan untuk semua keluarga, tapi hal-hal yang penting, hal-hal yang memang dibutuhkan, bagus lah itu. Jadi karena dia merasa juga dari kecil mulai karirnya awal yang memanajeri juga bundanya, jadi yang mengurus keuangannya bundanya, dan dia selalu ingat perjuangan awal-awal karirnya dia sampai sekarang. Akhirnya keuangannya sudah sangat-sangat luar biasa baik ya kan. Jadi dia nggak lupa dengan awalnya karirnya dimulai gitu loh. Dan sekarang sudah sudah ini semua ya kan gitu. Sekarang udah tercapai semua apa yang diinginkan, juga bisa dibeli, tapi dia tidak lupa perjuangan awalnya. Itulah Ayu Ting Ting yang anak baik yang tidak berubah mulai dari awal sampai sekarang sudah menjadi artis besar, diva dangdut yang berpenghasilan fantastis. Dia nggak melupakan awal perjuangannya. Jadi sekali lagi menurut aku sah-sah saja kalau keuangan artis atau keuangan Ayu Ting Ting dikelola sama ibundanya. Itu menurut aku lebih bisa mengontrol keuangannya, itu tidak tidak sembarangan untuk dibelikan hal-hal yang nggak penting ya. Kalau aku setuju banget ya. Kebetulan Ayu Ting Ting juga memang menyerahkan ke bundanya untuk dikelola ya.
Itu sebelum aku tutup komentarku ini, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Koko Channel dan klik tanda lonceng untuk mengetahui video-video yang terbaru. Buat kalian yang sudah like, comment, share, and subscribe, aku ucapin banyak terima kasih. Doa-doa yang terbaik buat kalian semua, terutama kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.